Ada seorang karyawati yang pulang malam sekali pada waktu itu karena ada tugas dan posisinya masih baru, dia harus pulang, dia harus pulang malam sekitar jam 10. Dia pesan Grab atau Go-Kart dan dia dapatkan. Kemudian hanya saat malam itu hanya di dalam mobil itu hanya supirnya dan juga karyawati. Karena begitu lelahnya karyawati, perempuan ini tidak bisa menjaga matanya untuk tetap terbuka. Akhirnya dia tertidur di belakang mobil itu. Selang beberapa menit antara sadar dan tidak, dia merasakan laju mobil ini kok sangat pelan sekali. Sontak dia membuka matanya, arah pandangannya tertuju kepada di depan itu, di depan mobil yang dimana ada digital jamnya, menunjukkan jam sudah hampir jam 11 malam. Dia merasa tidak tenang. Ini bukan mimpi, karena memang benar mobil itu berjalan sangat lambat sekali. Dan otomatis bukan main terkejutnya saat pandangannya mengarah ke samping kanan di mana tempat duduk sang sopir ini kosong, tidak ada sopirnya. Rasa tidak tenang wanita ini semakin besar, langsung dia menjerit dengan kerasnya, "Tolong, tolong!" Mobil tiba-tiba berhenti. Bersama dengan itu muncul si sopir di sisi sebelah pintu tempat di mana karyawati itu duduk sambil berkata, "Mbak, jangan teriak-teriak. Ini mobilnya mogok, bantuin dorong." Judul tidak merasa tenang yang dari kitab 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Tidak merasa tenang. 2 Korintus 2 ayat 2 pasal 2 ayat 12 sampai 14. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Engkau tetap masih membawa jiwa-jiwa yang sangat rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan, dan berikan kami hikmat, pencerahan dari surga, dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat perasaan yang tidak tenang. Kita mengetahui di dalam firman Tuhan benar diajarkan bahwa untuk tidak khawatir, untuk tidak bimbang, untuk tidak takut atau merasa tidak tenang. Dan kalau kita merasa tidak tenang, takut, ragu, bimbang secara berlebihan, itu tidak bagus, karena di dalam Filipi 4 ayat 6, tolong dibuka dan tolong dibacakan kalau Anda membukanya. Filipi 4 ayat 6 jelas sekali dikatakan apa itu? Tolong dibaca. Yang sudah membuka. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan aku juga, bukan menyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Amin. Di situ jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah melalui doa dan permohonan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks bacaan kita di Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 13a, Paulus ketika tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, tetapi hatiku merasa tidak tenang. Dan tidak tenang dalam arti yang saya gambarkan tadi dengan ketidaktenangan apa yang dialami Paulus ini berbeda sekali. Anda harus pahami ini. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan di situ.
Tuhan sudah menunjukkan bahwa di situ Tuhan sudah memberikan peluang untuk memberitakan Injil. Tapi hatiku tidak merasa tenang karena itu tidak ada di situ. Kita mengalami hal seperti ini ya, waktu kita berada di gedung sebelum ini di PH, di HI, di gedung OE, Office Park. Gak nyaman, tidak merasa tenang walaupun kita percaya Tuhan telah buka jalan dengan memberikan gedung yang besar sesuai dengan budget kita. Tapi kita tidak tenang di situ. Teks kita sepertinya, apakah Tuhan sengaja membuat Paulus bimbang? Hal yang sama juga Tuhan lakukan kepada Abraham ya. Kita tahu cerita dari Abraham. Sudah dijanjikan keturunannya akan seperti bintang dan pasir di laut. Keturunannya akan banyak sekali. Nyatanya dia dapat hanya satu anak, Ishak. Kemudian Tuhan mau anak itu dipersembahkan. Saya yakin hatinya juga tidak tenang. Apakah Tuhan suka iseng ya? Suka mengusik hidup umat-umatnya, kurang kerjaan. Kenapa ini terjadi? Seringkali, bukan kadang-kadang, tapi seringkali. Apakah Tuhan suka mengusik hidup umat-umat yang sudah setia, yang sudah betul-betul benar-benar berjalan di dalam mengikuti kehendaknya? Tidak. Malah perasaan tidak tenang yang dialami Paulus, perasaan yang tidak tenang yang dialami Paulus saat itu adalah hal yang sehat. Kenapa saya mengatakan itu? Dengan adanya sesuatu yang tidak pas, dia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Walaupun dia tahu ini Troas ini sudah betul-betul dibuka jalan bagi aku untuk memberitakan Injil, tapi ada sesuatu yang tidak pas menjadikan dia lebih berjaga-jaga lagi, membuat dia lebih mempersiapkan lebih baik lagi. Sesuatu yang merasa tidak pas, kita akan mengkalkulasi dan kita akan memiliki suatu pilihan antara kita terjadi atau tidak. Walaupun kadang-kadang itu sudah kehendak Tuhan, walaupun kita tahu ini kehendak yang baik bagi pelayananku, tapi ada sesuatu yang dimana kita harus bisa membedakan hal ini. Sesuatu yang tidak merasa benar, supaya kita lebih berhikmat lagi, berjaga-jaga lagi, mempersiapkan lebih lagi. Tuhan melakukan ini bukan untuk mengusik hidup kita, melainkan untuk mengusik kedagingan kita. Seringkali seperti itu. Untuk menguji juga ketaatan kita, mengusik kedagingan kita. Karena Tuhan tidak mau kita hanya hidup berdasarkan kedagingan. Apa yang what I feel tergantung dengan perasaan. Tapi Tuhan mau memberikan kita suatu pengertian bahwa kita tidak bisa hidup dalam menerapkan kedagingan kita. Kedagingan kita lebih besar daripada rohani kita. Lanjut ke poin yang kedua, kedagingan yang nyaman. Kalau saya mengatakan kedagingan yang nyaman, kedagingan selalu nyaman. Kedagingan kita harus diusik dan ini membuat kita tidak nyaman. Maka kenapa? Ada aktivitas di gereja ini banyak sekali. Fellowship, ada hari Sabtu, ada pertemuan, ada doa sebelumnya, ada ibadah pertengahan minggu. Karena kita mau menggembleng diri kita supaya kita tidak larut di dalam kenyamanan kedagingan kita. Banyak gereja yang menerapkan 1 kali seminggu bergereja. Nyaman sekali mungkin bagi mereka. Ya nggak perlu datang hari Rabu selama Senin sampai Sabtu long. Tapi kalau kadang-kadang kita ada ibadah tengah minggu, ya mungkin Sabtu mendekati minggu oke lah, aku bisa mengerti. Tapi tengah minggu di mana kita busy atau sibuk, kita merasa terusik. Tapi itulah Tuhan mau gitu, untuk mengusik kedagingan kita supaya kita tidak tinggal di dalam kedagingan yang nyaman. Kita tahu juga musim hujan, pagi-pagi sudah mendung, kita mau tidur.
Kedagingan kita maunya nyaman ya, tapi diusik sama Tuhan. Enggak, kamu harus bekerja. Kenapa? Tuhan mau melakukan ini supaya Tuhan mengarahkan kita kepada manusia roh, bukan manusia daging, manusia roh. Jadi kedagingan kita harus diusik, dan ini membuat kita tidak nyaman, membuat seseorang tidak nyaman. Sabda Tuhan tidak memberi tempat yang nyaman bagi kedagingan, dan seharusnya pula gerejanya. Di dalam firman Tuhan tidak ada sesuatu yang menguatkan kedagingan manusia. Tidak ada. Begitu pula gerejanya. Rumah Tuhan tidak mendukung kedagingan di dalam rumah Tuhan. Ya, kita manusia. Kita hidup di dalam kedagingan. Dan kita hidup di dalam daging. Tapi bahayanya dan sangat berbahaya jika menjadi orang Kristen yang kedagingannya tidak pernah diusik. Jadi ibaratnya seperti kedagingan mereka dibungkus oleh kenyamanan diri sendiri, kenyamanan agama, kenyamanan dunia. Mereka nggak pernah diusik. Mereka bisa melakukan semau mereka, apa yang mereka mau. Nggak pernah diusik. Firmannya juga gitu-gitu aja, nggak pernah nantang. Tapi ketika firman Tuhan menantang, firman Tuhan mengusik, akhirnya kita agak nggak nyaman duduk di kursi ya. Firmannya kok pedes banget ya bagi aku. Kadang-kadang kita nganggur, kadang-kadang kita nggak datang ke gereja lagi, kadang-kadang kita merasa terhina oleh firman Tuhan, kita merasa tersinggung oleh firman Tuhan. Inilah kedagingan. Ketika kedagingan, kenyamanan diusik, tidak ada yang suka. Dan sangat berbahaya sekali bagi orang Kristen yang kedagingannya tidak pernah diusik. Murid Yesus merasa nyaman karena Yesus ada selalu bersama dengan mereka. Aman, mereka ada di belakang Yesus. Yesus ada di depan. Ada apa-apa Yesus maju. Ada apa Yesus maju. Dia merasa aman, dilindungi. Tuhan, aku merasa ada kesulitan ini. Yang kedua, murid-murid Yesus merasa nyaman juga. Kami kan selalu bersama Yesus. Kami kan mengikuti Dia tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya pendukung saja, bukan pengikut. Ada bedanya antara pendukung dan pengikut. Kalau kita lihat sepak bola, penonton hanya mendukung, kasih sorak-sorai. Woi, kalau gol, yeay! Tapi pengikut, para pemain, mereka berusaha di tim ini. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi kebanyakan orang Kristen seperti murid Yesus hanya mau mendukung Tuhan dari belakang. Ya, Tuhan yang maju, aku yang di belakang aja. Aku nggak mau maju. Tapi mereka merasa, aku selalu bersama Yesus. Aku selalu berada di gereja. Aku selalu menyembah Tuhan. Aku selalu memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak menyadari bahwa selama ini orang Kristen begitu hanya mendukung, bukan melibatkan dirinya dalam perkara-perkara Tuhan. Karena mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab seperti murid-muridnya Yesus. Mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab. Semuanya tersedia, semuanya ada Tuhan Yesus kok. Aman kita. Kita aman. Mungkin di dalam mereka semuanya ada pastor kok, ada orang itu kok. Aman aja. Kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa. Tapi aku tetap datang, aku mendukung. Aku ada di rumah Tuhan. Ingat apa yang saya katakan sore hari ini sore. Murid-murid Yesus tertidur walaupun sudah diberikan jawab oleh Yesus. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Walaupun Yesus telah memberitahu jawab, berdoalah dan berjaga-jagalah, dia tertidur. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, Matius 26 ayat 40 sampai 41. Dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 40 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kembali lagi Yesus mengatakan, roh memang penurut, tapi daging. Jadi roh kita akan menuruti keinginan daging kita. Kalau keinginan daging kita untuk melakukan hal-hal dosa,
juga. Maka dari itu dosa, upah dosa dalam maut. Roh kita akan binasa selama-lamanya. Karena roh inilah yang sebenarnya harus dikuatkan. Bukan kedagingan kita yang sebenarnya harus dikuatkan, tetapi roh inilah yang harus digembleng, yang harus dikuatkan supaya kedagingan kita mati. Kita hanya hidup oleh roh. Seperti Pak Pare mengatakan waktu Junaidi Salah mengalami krisis di dalam hidupnya. Asalkan aku makan saja, sudah cukup. Nah inilah orang yang hidup berdasarkan roh. Asalkan ada pakaian, aku makan, sudah cukup. Ini luar biasa. Dia nggak mau kita yang muluk-muluk, karena orang yang sudah mengalami hal seperti ini, dia mau selalu rohnya yang maju daripada dagingnya, daripada feelingnya, perasaannya. Dia tidak mau. Jelas dikatakan ini, orang Kristen yang sudah lama bergereja juga bisa memiliki pola pikir yang sama seperti para murid. Dalam arti, sangat jelas sekali, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan memiliki tanggung jawab. Mereka sudah menggambarkan dia ini tanggung jawabnya Yesus yang berdoa. Bukan tanggung jawabku. Yesus yang memimpin, Yesus yang berdoa, Yesus yang melakukan semuanya. Tanggung jawabnya dia. Maka ketika dia mengatakan, tolong, aku perlu kamu juga ikut terlibat di dalam berdoa. 3 kali mereka terlibat. Maka ketika orang yang nyaman di dalam kedagingan, mereka selalu dipimpin oleh kedagingan. Selalu mereka dibenarkan atau membenarkan kedagingan mereka daripada perkara-perkara Tuhan atau perkara-perkara rohani. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa berada di zona nyaman. Kita buka di dalam Ayub 21 ayat 13. Tolong dibacakan. Firman Tuhan jelas dikatakan di situ bahwa Ayub 21 ya. Berada di zona nyaman atau sesuatu yang tenang itu tidak baik. Ayub 21 ayat 13, tolong dibaca. Ayub 21 ayat 13. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemunjuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang. Tidak baik. Mereka berhari-harinya mereka bingung dengan kemujuran, bagaimana aku bisa mendapatkan, bagaimana aku bisa ini dari itu, bagaimana aku bisa sukses dan sebagainya. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia. Binasa karena hidupnya sibuk untuk kedagingan mereka. Sedikit pun waktu untuk kerohanian. Jika orang Kristen tinggal di dalam zona nyaman, zona yang membuat kita merasa tenang, maka hal kerohanian akan menjadi hambar, seperti garam yang tidak asin dan tidak berguna. Matius 16 ayat 24. Yesus telah mengatakan ini berkali-kali ya, di dalam firman-Nya, di dalam sabdanya, di dalam kitab Injil. Setiap orang yang mau mengikut aku, Matius 16 ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan ini Tuhan Yesus juga mengatakan ini, membahas juga kedagingan harus kau tinggalkan. Kalau kau mau mengikut Tuhan, mau mengikut Yesus, inilah arti kelahiran kembali, menjadi manusia yang hidup dalam roh. Bukan kelahiran kembali manusia hidup dalam kedagingan, bukan. Tetapi manusia hidup yang selalu di dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Tolong dibacakan Galatia 5 ayat 16. Bahkan Alkitab mengatakan Galatia 5 ayat 16 dikatakan, tolong dibaca. Ya. Jelas sekali di dalam firman Tuhan. Galatia 5 ini yang ada buah rohnya ya. Ada juga keinginan daging itu berupa apa aja kan. Anda bisa baca, bagus sekali. Di dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh
sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali, efek kedagingannya nggak akan lebih besar daripada efek roh yang Yesus tempatkan di dalam hidup mereka. Hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menurut hidup keinginan daging. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah membangun kerohanian. Caranya bagaimana kita menguatkan kerohanian kita? Anda sudah tahu, sudah saya katakan bahwa di gereja ini Anda bersyukur, Anda diberdayakan karena gereja ini memiliki tujuan. Bukan gereja yang tidak memiliki tujuan yang hanya berkumpul saja, puji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tidak ada tujuan untuk ke depan. Tapi gereja ini mempunyai tujuan dan banyak sekali tujuan yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan Anis tadi, kita sudah melayani Ninias, bapaknya Timah, yang hidupnya sudah diubahkan pada waktu itu. Tapi nggak ada orang yang di sana untuk membina. Akhirnya dia kembali lagi pada ubah dosanya lagi. Apakah Anda tidak prihatin dengan hidup yang seperti ini? Kalau Anda memiliki hidup roh, Anda akan merasa sedih. Tapi kalau Anda hanya mengutamakan kedagingan, ya biasa, tidak efek, tidak pengaruh. Paulus yang tidak diragukan dalam kedewasaan rohaninya, dia bisa memilih untuk tinggal di Troas. Karena Tuhan sudah buka jalan, dia bisa membenarkan dirinya, Tuhan sudah buka jalan di Troas. Ngapain aku harus ke Makedonia? Pasti nanti Titus juga akan datang kok menyusul aku. Tetapi ada sesuatu yang tidak benar. Tapi tidak, dia memilih untuk meninggalkan Troas dan pergi ke Makedonia. Hatiku merasa tidak tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Dia bisa dengan alasan Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah mau aku di Troas, buat apa aku ke sana? Nanti Titus bisa ke sini. Tapi walaupun kita tahu bahwa Paulus ini sudah dewasa dalam rohani, sudah begitu levelnya sudah tinggi, tapi Tuhan masih menguji dirinya. Apakah dia peka terhadap suara kuat, terhadap aku. Seperti saat ini gereja online karena pandemi, gereja mereka bisa lagi. Semua gereja pada itu. Ada yang mengatakan, oh kita harus beriman. Akhirnya banyak orang Kristen yang nyaman di rumah. Di hari ini Tuhan cukup untuk orang. Aku tunggu saja sampai gereja buka dan pandemi berlalu, walaupun mereka tahu tidak semua gereja tutup. Tapi mereka memilih kedagingan untuk tinggal di rumah, untuk santai di rumah, untuk tidak ke gereja. Dia senang, dia nyaman. Paulus mengatakan, tetapi hatiku merasa tidak, karena aku tidak menjumpai saudara. Bagaimana dengan perkataan Paulus? Apakah orang-orang yang seperti itu punya rasa yang seperti Paulus rasakan? Tidak pernah yang aku di orang maunya berkumpul bersama umat Tuhan. Tapi kadang-kadang ada, tapi seringkali orang malah senang dari gereja. Oh, alasannya pandemi, nggak bisa ke gereja. Gerejaku tutup. Seperti Paulus, Troas, Tuhan sudah buka jalan. Ngapain aku ke Makedonia? Ikut Titus. Gak usah, dia nanti kesini. Sama seperti orang-orang itu. Nah, kita harus berhikmat, tunggu aja sampai gereja buka, pada yang berlalu. Aku nanti akan ke sana. Aku nanti akan ke gereja. Jadi pertanyaannya, apakah kekristenan Anda selama ini merasa aman-aman saja? Anda berada di sisi yang nyaman daripada berada di sisi yang menantang. Di mana sisi Anda berada? Di dalam kekristenan Anda. Di dalam zona nyaman, tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang menantang lebih lagi, mau memiliki tanggung jawab yang lebih lagi. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa ada yang bisa saya bantu di dalam gereja? Atau aku bosan dengan tidak ada tantangan dalam kekristenan, pastor, saya akan memberi jawaban sama. Kalau Anda bertanya, banyak yang harus kita lakukan di sini.
yang ada selama ini ada di sisi memperbesar kedagingan daripada Kristen yang penuh dengan kasih dan tidak bosan. Selalu ada variasi. Kalau ada seperti itu ya, harus mendengarkan dengan baik-baik. Kita tahu bahwa Paulus hidup berdasarkan roh, bukan kedagingannya. Oleh sebab itu dia membuahkan banyak hasil. Di dalam ayat 14 ayat bacaan kita, tetapi syukur bagi Allah karena aku ke Makedonia yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Akhirnya orang-orang di Makedonia bukan hanya di Troas saja, juga ikut mendengar kabar Injil. Luar biasa. Maka dari itu Paulus mengatakan, aku bersyukur karena aku peka. Walaupun aku tahu ini sudah rencana Tuhan di Troas, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan memberikan kemudahan, tetapi aku bersyukur aku bisa datang ke Makedonia. Menjadi double porsi yang ganda. Seperti gedung kita yang sebelumnya di HI. Jika kita nyaman-nyaman saja, kita merasa tenang saja, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah pindah dari situ. Tapi karena kita merasa diusik di situ, dan kita mengalami sesuatu yang nggak nyaman, akhirnya kita pindah. Kita mengalami hasil di sini. Selama kita ada di sini, Tuhan memberikan upah. Amin. Kita bisa bertemu dengan orang global, bermasuk di mata, sabar, dan lain-lain. Ada hasilnya. Luar biasa. Karena itu berasal dari nyaman. Aku mau tantangan. Masa hidupku seperti ini terus? Aku mau yang lebih lagi. Apa yang aku bisa lakukan? Paulus telah memberi peringatan keras. Saya akan bacakan bagi saudara di Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengenai hal kedagingan dan kerohanian kepada jemaat di Galatia. Ini peringatan yang sangat keras sekali kepada jemaat di Galatia. Jangan engkau hidup di dalam kedagingan. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Mungkin Paulus sudah berbicara kepada diri pribadi. Engkau sudah menjadi orang Kristen yang lama, tapi engkau masih tinggal di dalam kedagingan. Padahal kau sudah mungkin mengalami kelahiran baru. Zaman diselamatkan. Semakin lama, semakin bodoh kita. Semakin kita merasa nyaman. Aku sudah ke gereja, aku sudah melayani, aku sudah berada selama 10 tahun lebih dan sebagainya. Tapi kita hanya gitu-gitu aja, gak kemana-mana. Naik sedikit, turunnya banyak. Apa yang dikatakan Paulus ini betul-betul menantang kita, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu, supaya tidak hidup seperti itu saja. Hidupmu harus ada tantangan. Kalau kau bisa mengambil tantangan dunia, kenapa tantangan Tuhan gak bisa kau ambil? Rasakan sia-sia aja apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup. Hanya menjadi pendukung. Sia-sia. Baca Galatia 5 ayat 24. Pasal berikutnya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu sangat jelas sekali Paulus mengatakan itu pada jemaat di Galatia. Kalau kamu betul-betul sudah dilahirkan kembali,
Engkau betul-betul diubahkan hidup baru. Engkau harus memiliki ini. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, yang diutamakan apa? Perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara diri sendiri. Bukan disuruh untuk lebih maju di dalam perkara rohani, malah lebih mundur jauh, lari dari perkara rohani. Karena ada agenda yang belum mereka miliki untuk kepentingan diri sendiri, untuk kedagingan. Ini hidup di dalam kedagingan. Saya mau katakan ini sebagai ini. Tuhan Allah adalah Roh. Jadi begini, semakin kita hidup di dalam kedagingan kita semakin jauh dari kerajaan Allah yang Roh. Kedagingan tidak akan masuk di dalam kerajaan Roh. Seperti Anda memakai uang rupiah dan Australia, dia akan diterima. Semakin Anda hidup di dunia ini mengutamakan kedagingan Anda, ingat Allah adalah Roh, Yesus adalah Roh, Roh Kudus adalah Roh. Jika Anda mengutamakan kedagingan Anda di dunia ini, Anda semakin mengambil diri Anda jauh dari Roh Tuhan. Apakah Anda bisa masuk ke dalam kerajaan Roh? Itu surgawi yang penuh dengan Roh, hal-hal Roh, perkara-perkara Roh. Ya nyambung. Terus kemana? Dalam 1 Korintus 15 ayat 50 jelas sekali dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak dikatakan kepadamu. Paulus mengatakan lagi, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa? Daging adalah kebinasaan, ya. Tapi roh hidup selamanya. Jadi Anda harus betul-betul beriman. Di dalam sisa hidupku ini, apa yang agendaku apa sih untuk diriku sendiri? Kalau mengejar kedagingan Anda akan begitu suka tanggung jawab perkara-perkara rohani, sudah Anda tahu sendiri kemana Anda akan berpindah. Kita tidak harus menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk. Kalau nggak ada, seperti yang saya katakan, kalau Anda tidak suka perkara-perkara rohani selama Anda masih hidup di dalam dunia ini, apakah nanti Anda suka perkara rohani nanti kalau Anda di surga? Akan bikin Anda bosan. Jadi apa yang dicerminkan di dalam kehidupan di dunia ini, supaya Tuhan katakan, kau akan dapatkan juga. Apa yang mengurangi di dunia ini akan mengurangi juga. Jadi adakah perasaan tidak enak mendengar pesan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala.